Oke, saya mau ke Babe mungkin sama Pak Amir, saya punya pendapat nggak? Ini tadi disebutkan bahwa ini hanyalah penyimpangan sosial, Begini bukan penyimpangan begini, seksual katanya. terima kasih waktunya. Begini, mohon izin Pak Kiai. Ini akan jadi terus diskusi setiap masa. Setiap ada yang naik, diskusi lagi. Dan sekali lagi apresiasi yang sangat besar kepada TV One yang mengangkat ini dan mudah-mudahan ini adalah yang terakhir diangkat. Kenapa? Satu, kita nggak sadar bahwa kita sedang promosi. Oke. Ya, apalagi tadi mohon maaf Bu Zoya, ini bukan penyimpangan seksual tapi penyimpangan sebuah sosial. Di mana berlaku kalau 9 orang dari 10 mengatakan itu salah, ternyata salah. Sehingga kita nggak punya pegangan. Oke, kita masyarakat yang berpancasila. Gimana kalau kita pakai patokan itu dulu? Apalagi ntar kalau mempertimbangkan 90% umat Islam, bagaimana dengan hukum atau fatwa daripada majelis ulama yang harus diikuti oleh semua orang Islam? Nah, itu bagian daripada beliau. Tapi saya mau sampaikan Bu Zoya dan Bang MK ya secara virtual. Ya, secara virtual. Ya. Ini nggak main-main. PBB tahun 2008 melakukan riset ada 800.000 pengidap LGBT. Walaupun saya risih dengan kalimat LGBT kok sepertinya sopan sekali. Kaum homo, kaum lesbi, kaum penyimpangan seksual, kaum amoral. Di 2011 ketika dilakukan survei lagi angkanya menjadi 2.200.000 orang. Berarti penambahannya dari 800.000 ke 2.200.000. Berarti kurang lebih 1.100.000. Ya, lebih dari 100% ya. Bagaimana angka begini? Kalau umpamanya dibagi 12, 97.000 dalam 1 bulan. Kita diskusi 1 jam ini bisa 130 orang terjangkit. Bahasanya Babe mengidap dan terjangkit ini seolah berarti penyakit begitu ya? Penyakit. Ini penyakit yang mesti diobatin. Apa sih yang terjadi di negara ini? Sejak tahun 2014 sudah dimasukkan kok ke dalam undang-undang. Tapi kenapa sampai sekarang ini berapa tahun nggak kelar gitu loh? Komentar dari Pak Mahfud MD yang disampaikan kemarin menjadi viral lagi. Karena Pak Mahfud MD berbicara soal hukum yang ada di Indonesia belum sempat menyentuhnya. Padahal beliau memang bersaksi, tidak diatur ya. Beliau bersaksi sejak tahun 2017, beliau terus mengupayakan supaya ini undang-undang terhadap LGBT ini mesti goal gitu loh. Oke, nah sebelum kesana saya ingin minta komentar Mbak Zoya tadi. Setuju Mbak Zoya kalau ini disebut sebagai penyakit karena menggunakan bahasa pengidap LGBT, terjangkit. Penyakit katanya tadi. Ya, karena menular, mohon maaf sekali lagi. Karena menular. Betul, begitu menular. Menular, saya jamin menular, silakan. Orang pakar. Kalau gini, saya secara klinis saya tidak bisa menyebut ini sebuah penyakit gitu ya. Karena misalnya gitu, saya menyebutnya sebuah penyakit gitu. Misalnya, bisakah saya aduh saya nggak bisa kerja hari ini Mbak, saya lagi agak-agak lesbian gitu. Nggak bisa gitu, jadi maksudnya kalau menyebut ini sebagai seperti sebuah penyakit flu yang menular gitu atau COVID gitu. Bukan gitu, karena seperti gini ya, misalnya apakah ketika, kalau penularan kita berbicara mengenai keterpaparan. Apakah ketika saya memiliki lingkungan yang lesbian semua, akankah saya menjadi lesbian? Berapa waktu lamanya gitu. Termasuk apakah yang menjadi lesbian, yang menjadi gay yaitu adalah kaum homoseksual ya. Apakah kaum homoseksual ini terpapar pada orang lain ya menjadi pilihan hidupnya atau karena dari awalnya sudah merasakan ketertarikan pada sesama jenis yang akhirnya mendapat pengakuan. Kan yang nggak mendapat pengakuan juga nggak keterusan dan tidak mengekspresikan juga banyak gitu. Cuma sekarang keterbukaan seperti ini membuat datanya juga jadi ada, tapi seperti kita ketahui data ini kan susah, nggak bisa kayak sensus juga ya gitu, dan etikanya juga kayak bertanya apa orientasi seksual kamu gitu, ini posisinya gimana nih gitu ya dalam urusan privat. Tapi kalau soal menular secara klinis sih jelas gitu, ini bukanlah sebuah penyakit dan ini penularannya tidak seperti itu ya dalam konteks psikologi. Oke, nanti kita lanjutkan ya Bebe, bagaimana tanggapan Bebe bahwa ini bukan penyakit, belum bisa dibuktikan secara klinis begitu ya. Usai jeda kami masih akan lanjutkan, pemirsa Dua Sisi tetaplah bersama kami.